Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majelis ilmu di tempat yang sejuk ini. Pada sesi yang terakhir dari kajian kita akan mencoba membahas sebuah tema yang pernah saya angkat pada penelitian di S2, yang mana tema ini berawal dari sebuah adanya fenomena orang-orang yang awalnya mengenal dakwah salaf, orang-orang yang pertama kali masuk di dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi dengan perjalanan waktu semangat itu berkurang, bahkan sebagian dari mereka semangat itu hilang. Orang-orang yang awam, orang-orang yang sebelumnya bergelimang di dalam kemaksiatan, ketika mereka mengenal dakwah salaf, ketika mereka mengenal dakwah Ahlussunnati wal Jamaah, seolah-olah mereka menemukan sebongkah gunung emas, yang mana ketika mengenal dakwah salaf mereka memberikan semua untuk dakwah ini. Bahkan tekanan dari orang-orang dekat, himpitan dan cacian dari orang-orang sekitarnya itu diabaikan semuanya. Dia dengan berani tampil beda di tengah-tengah masyarakat. Dia berani menunjukkan identitas sebagai seorang muslim. Akan tetapi berjalan waktu setahun, 2 tahun, maka semangat itu mulai pudar. Maka dari situlah saya mengangkat sebuah penelitian yang akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan yang ada dalam buku itu, yaitu Al-Istiqamah Ba'da Wajadil Hidayah. Bagaimana kiat kita agar kita tetap istiqamah setelah menemukan hidayah sunnah ini? Ternyata permasalahannya sekarang bukan bagaimana orang bisa mengenal dakwah sunnah. Karena alhamdulillah di negeri kita ini sudah banyak kajian-kajian salaf, banyak kajian Ahlussunnati wal Jamaah, dan berbagai kisah-kisah indah keluar dari mereka-mereka yang mengenal dakwah salaf ini. Tetapi permasalahan tidak berhenti sampai di sini.
ketika sudah mengenal dakwah salaf, ketika mengenal kebenaran, maka bagaimana kebenaran tetap ada pada kita sampai kematian mendatangi kita. Maka itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat dulu dari akar bahasa tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan istiqamah. Konsisten di atas manhaj salaf. Pada halaman yang ke-40. Taib. Di dalam dunia psikologi, sebelum kita bahas tentang istiqamah, di dalam dunia psikologi ada yang dikenal dengan istilah religious conversion. Orang-orang yang asalnya berada dalam satu madhab, dalam satu aliran, kemudian dia pindah ke aliran yang lainnya, maka orang-orang semacam ini punya karakteristik yang berbeda dengan orang yang dari kecil tumbuh di atas kebaikan. Orang-orang yang awalnya hidup di dalam keawaman, dalam kejahiliahan, saat mengenal kebaikan, maka dia cenderung lebih agresif, lebih menunjukkan identitasnya daripada orang-orang yang terlahir dalam kondisi agama yang mapan. Makanya sering saya sampaikan, di antara kelebihan para sahabat Nabi SAW, yang mana mereka berjuang memberikan semuanya untuk Islam, karena dahulu mereka adalah orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang asalnya merasa bahwa dirinya berada di dalam kubangan keburukan, saat dia mengenal kebaikan maka lebih agresif, lebih semangat dalam dakwahnya. Berbeda dengan orang-orang yang dari kecil sudah orang-orang yang baik. Kembali dalam masalah tadi, ternyata ini tidak bertahan lama. Beberapa, setahun, 2 tahun dari dia mengenal manhaj salaf, maka sebagian dari mereka itu futur dan melemah dari manhaj salaf yang mulia ini. Kita lihat dari akar katanya, apa yang dimaksud dengan istiqamah atau konsisten di atas sunnah ini apa? Istiqamah berasal dari kata qama, yang artinya adalah berdiri di sebuah tempat dan tidak bergeser. Dari kata qama ini, maka terlahir di sana muncul kata istiqamah. Para ulama kita dari sejak zaman sahabat sampai pada masa-masa Al-Imam An-Nawawi dan pada masa ulama-ulama pada zaman itu membuat definisi yang sangat beragam tentang istiqamah. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menukil perkataan para ulama, yang dimaksud dengan istiqamah adalah luzumu ta'atillahi. Seorang senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang lainnya mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan istiqamah adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, beriman kepadanya, dan tidak berpaling dari tauhid sampai dia meninggal dunia. Dan muncul beragam definisi yang lain. Kenapa kita berawal pembahasan dari takrif semacam ini? Karena untuk melihat standar, apa sih yang dimaksud dengan istiqamah? Apakah yang dikatakan dengan istiqamah yaitu orang senantiasa menggunakan jenggot, bercelana tidak isbal, menggunakan peci dan seterusnya, sedangkan keyakinannya sudah memiliki keyakinan suka mengkafirkan penguasa atau suka mencela yang lainnya? Secara zahir dia sesuai dengan syariat Islam, tetapi batinnya tidak. Atau sebaliknya, penampilan boleh berubah, penampilan boleh berbeda dari awal, yang jelas keyakinan tetap sama. Maka dari standar ini kita melihat apa sih sebenarnya yang dikatakan sebagai keistiqomahan. Dan definisi yang sangat mencakup dari istiqomah ini adalah definisi yang dibuat oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam pada halaman yang ke-193. Beliau mengatakan tentang istiqamah, al-istiqamatu fi suluqis siratil mustaqim wad dinul qawim.
Istiqamah di atas jalan yang lurus, yaitu berada di dalam agama yang lurus, yang tidak bengkok, min ghairi ta'wijin anhu, yang tidak bengkok darinya, yaminah wala yasarah, tidak bengkok ke kanan dan tidak bengkok ke kiri. Ketika kita mengenal Islam yang benar berdasarkan dalil-dalilnya, kita tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, tidak tafrid dan tidak ifrat. Wa yashmulu dzalika fi'lu ta'ati kulliha adh-dhahiratu wal batinah, dan mencakup di dalamnya semua ketaatan, baik yang zahir, yang tampak maupun yang batin. Wa tarkul manhiyat, dan meninggalkan semua larangan. Kalau saya sederhanakan definisi ini, yang dikatakan istiqomah adalah bagaimana seorang muslim dia berada di dalam syariat Islam, baik yang kasat mata, yang zahir, seperti senantiasa menjaga salat berjamaah, senantiasa memelihara jenggotnya, dia tidak isbal, tidak musbil, dan seterusnya, yang tampak dalam kasat mata. Kemudian termasuk juga perkara-perkara akidah, keyakinan. Dia meyakini bahwa wajibnya taat kepada penguasa, tidak boleh seorang muslim membuat makar dengan pemerintah, dan seterusnya. Maka orang yang mempertahankan keyakinan semacam ini sampai kematian menjemputnya, maka itu yang dikatakan dengan istiqomah. Jadi tidak bisa istiqomah itu yang penting batin, orang mau halikulih ya mau isbal, tidak. Jadi istiqomah adalah zahir dan batinnya semua di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mempertahankan istiqamah, maka dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Ada 3 keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Rabb kami adalah Allah. Berarti ini apa? Orang yang masuk ke dalam agama Islam, dia masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu. Qalu rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqam, kemudian dia konsisten, dia istiqomah di atas ucapannya tersebut. Apa keutamaannya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun kepadanya para malaikat. Kapan turunnya malaikat itu? Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menjelaskan ayat ini, turunnya malaikat adalah inda qubida arwahuhum, ketika ruhnya akan dicabut. Dan ini adalah saat-saat yang terberat ya. Sebagaimana disebutkan bahwa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan yang dinilai itu adalah pada penghujungnya. Dan kita butuh pertolongan waktu itu. Orang-orang yang istiqomah, maka akan turun malaikat pada saat-saat sakaratul mautnya. Malaikat akan berikan 3 kabar gembira. Yang pertama adalah alla takhafu, janganlah engkau takut. Takut dari apa? Takut dari kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Kita tidak tahu ya bagaimana kondisi di alam barzah, gelapnya di alam barzah, beratnya menghadapi sirat, dan seterusnya. Orang merasa ketakutan. Orang-orang yang istiqamah akan diberikan kabar gembira, janganlah engkau takut tentang fase kehidupan setelah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Bersedih dari apa? Bersedih dari kehidupan dunia yang telah ditinggalkan. Karena kata Nabi SAW, semua manusia yang meninggal dunia mereka pasti akan menyesal, mereka pasti akan bersedih.
Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yamutu illa nadamun." Tidaklah salah seorang di antara kalian yang meninggal dunia kecuali dia pasti akan menyesal. Qalu wa ma nadamatuhu. Kata para sahabat, apa yang akan kami sesalkan wahai Rasulullah? Apa yang menjadikan kita sedih nanti ketika meninggal wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana muhsinan nadamun an la yakuna asdadun." Kalau kalian orang yang baik, ahli ibadah, orang-orang yang senantiasa berupaya berada dalam ketaatan kepada Allah, kalian akan sedih karena kalian tidak menambah kebaikan. Wa in kana musian, kalau kalian orang yang buruk, nadamun an la yakuna naz'un. Kalian akan menyesal kenapa tidak bertaubat sebelum kematian mendatangi kalian. Di sini dilihatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Orang-orang yang istiqomah maka dia tidak akan atau terselamatkan dari sifat kesedihan. Yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan akan diberikan kabar gembira kepadanya tentang surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Istiqomah yang sudah kita sebutkan definisinya tadi ternyata bukanlah perkara yang ringan, bukanlah perkara yang sederhana, tetapi ini perkara yang inti. Sehingga pernah suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadun ghairuk." Kata orang ini, "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadaku satu wasiat, yang wasiat ini tidak akan aku tanyakan kepada orang lain setelahmu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, "Kul amantu billahi tsumma istaqim." Cukup bagimu dimanapun engkau berada, kapanpun saja, cukup engkau beriman kepada Allah dan istiqamah di atasnya. Dimanapun ya akhi, ketika antum di rumah, ketika di madrasah, di luar, iman kepada Allah kemudian istiqamah. Dan perkara ini sekali lagi ya ikhwan, bukan perkara yang ringan. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat yang ke-112. Ayat yang sangat ringkas. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirta." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Ayat ini turun kepada siapa awalnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk istiqomah. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidaklah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua ayat Al-Qur'an yang lebih berat kecuali surat Hud ayat 112 ini. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa beristiqamah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu bagaimana kiat-kiat kita agar kita bisa terus istiqamah? Ada 7 kiat yang bisa kita lakukan agar menjaga keistiqomahan di atas sunnah. Yang pertama adalah senantiasa hadir di dalam majelis ilmu. Ini adalah kiat utama dan pertama. Cara agar kita senantiasa berada di dalam kebaikan adalah senantiasa antum hadir dalam majelis ilmu. Mungkin ketika antum berada di ma'had, berada di pondok pesantren, sangat mudah menghadiri majelis ilmu. Tapi akan beda permasalahan ketika antum sudah keluar di masyarakat. Akan beda urusan ketika antum sudah berumah tangga, sudah punya anak, kajian terasa berat. Padahal ini kunci seorang agar istiqamah. Dan tahukah antum apa yang menjadikan para sahabat Nabi itu tidak sampai terjerumus pada kekufuran dan kemurtadan? Kuncinya hanya ada 2. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Ali Imran ayat yang ke-101. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana sahabat-sahabat Nabi tidak sampai terjerumus pada kekufuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaihi ayatuhu wa fiikum rasuluhu wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang ayat ini turun berkaitan dengan para sahabat waktu itu.
Kata Allah, wa kaifa takfurun. Wahai sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin kalian menjadi kufur, kalian menjadi murtad, sedangkan ada dua hal pada diri kalian. Apa itu? Wa antum tutla alaikum ayatullah. Yang pertama, senantiasa dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Jadi bagaimana sahabat bisa murtad sedangkan dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat Allah? Dijelaskan tafsirnya, maknanya per ayat. Kemudian yang kedua, wa fiikum rasuluhu, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya, sehingga ketika ada penyimpangan di dalam pemikiran, syubhat di dalam pemikiran mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meluruskannya. Maka dua kunci ini adalah kunci pokok bagaimana para sahabat tidak terjerumus pada kekufuran. Saat ayat sudah tidak turun lagi, saat Nabi SAW sudah wafat, maka cara kita untuk istiqamah adalah bagaimana kita mencari tempat-tempat yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah dan hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang lainnya kecuali dia adalah majelis ini, majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan sejarah telah mengukir orang-orang yang keluar dari majelis ilmu, maka hidupnya akan berada di atas subhat dan keraguan-raguan. Dan apakah antum masih ingat bahwa bukankah munculnya Mu'tazilah pada masa Al-Hasan Al-Basri dikarenakan Wasil bin Atha berani keluar dari majelis Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Jadi tidak ada cara lain pada masa Hasan Al-Basri orang-orang yang ingin selamat kecuali dia harus masuk dalam majelis Hasan Al-Basri. Sebagaimana ucapan yang masyhur seorang yang menyatakan ketika bertemu dengan murid Hasan Al-Basri, dia katakan ketika menjelaskan tentang Hasan Al-Basri, dia katakan bahwa kaifa yudillu qaumun hadza fihi, bagaimana mungkin suatu kaum akan tersesat kalau ada Hasan Al-Basri di tengah-tengah mereka. Artinya subhat mereka dipatahkan oleh Hasan Al-Basri, kerancuan berpikir diluruskan dengan Hasan Al-Basri, dan sungguh celaka dan merugi orang-orang yang tidak masuk dalam majelis beliau. Sehingga ketika kita ingin istiqamah, hendaknya kita masuk di dalam majelis-majelis itu. Baik. Kemudian yang kedua adalah menyibukkan diri dengan ibadah dan amalan kebaikan. Waktu luang yang tidak terisi dengan kebaikan, maka dia akan terisi dengan keburukan. Sederhana saja, ketika antara maghrib dan isya, saat seorang tidak duduk dalam majelis ilmu, di mana dia duduk? Di depan televisi, atau kalau tidak berbincang-bincang, atau kalau tidak membahas orang lain, semua majelis sia-sia. Maka ketika seorang tidak duduk di dalam kebaikan, maka bisa dipastikan dia akan duduk dalam kesia-siaan atau bahkan kemaksiatan. Maka berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa tidak ada ucapan orang-orang sufi, orang-orang tasawuf yang bisa saya ambil kecuali hanya dua perkataan saja. Yang pertama adalah perkataan orang sufi yang bisa diambil adalah al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak menggunakannya, maka dia akan memotongmu. Dan yang kedua ucapan yang bisa saya ambil, kalau engkau tidak mengisi waktumu dengan kebaikan, maka waktu akan mengisimu dengan keburukan. Maka cara istiqamah adalah bagaimana kita senantiasa menyibukkan dalam kebaikan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ketika telah datang dalil, maka tidak ada pilihan bagi seorang muslim kecuali dia harus taslim terhadapnya. Sebagian para talibul ilmi, ketika dia sudah tahu beberapa kaidah di dalam Islam, ada dalil-dalil yang kontradiksi, maka kadang akal ini berani meloncat. Dia berani mengkritisi dalil, dia berani mengotak-atik dalil, dan ini awal-awal kefuturan. Padahal seharusnya bagi talibul ilmi tidak ada jalan baginya kecuali dia hanya memilih pendapat dari kalangan ulama. Dia tidak boleh berijtihad sendiri. Dia lihat ulama ini berpendapat A, ini dalilnya, ini hujahnya, maka tugas dia hanya memilih saja. Jangan membuat ijtihad baru. Karena orang-orang yang berani mengkritisi dalil, dia akan berujung dengan kefuturan. Maka berkata Abu Ja'far At-Tahawi, di antara poin-poin akidah yang 105 poin itu, kata Abu Ja'far At-Tahawi,
Kata beliau, la tathbutu qadamu islamil mar'i illa ala dhahri taslimi wal istislam. Kata beliau, tidaklah tegak keislaman seseorang kecuali dibangun di atas taslim wal istislam, tunduk dan taat kepada syariat. Jadi jangan di dalil atau akal digunakan untuk mengkritisi dalil. Makanya kenapa ulama-ulama kita melarang kita terlalu dekat dengan penguasa. Terkadang dekatnya seorang dengan penguasa menjadikan seorang ulama itu berani mengotak-atik dalil. Jadi bagaimana ayat ini, hadis ini tidak bertentangan dengan kebijakan penguasa. Maka yang seperti ini menjadikan seorang akan futur dari manhaj salaf. Baik. Kemudian yang keempat, di antara kiat istiqomah adalah berupaya untuk komitmen di atas kebenaran. Meskipun antum sendirian nanti saat berdakwah di luar, meskipun antum tidak ada yang mendukung dakwah antum, maka yang perlu antum pegang selama itu adalah kebenaran, selama itu perkara yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita pegang kebenaran itu. Karena kebenaran bukan dilihat dari jumlah pengikutnya, bukan dilihat dari figur orang yang bawanya, tapi dilihat dari mana asalnya. Saat dia bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah kebenaran yang hakiki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita tidak tertipu dengan mayoritas, agar kita tidak tertipu dengan banyaknya pengikut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti aktsara man fil ardi, mayoritas penduduk bumi, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Maka kebenaran bukan dilihat dari mayoritas, tapi yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima adalah menjauhkan diri dari berbagai macam fitnah dan syubhat. Sebagian para talib ketika dia sudah mengenal dakwah salaf, maka mulai berani membaca artikel-artikel syubhat, membaca siapa update terbaru yang dicela oleh asatidz tahun ini, siapakah tokoh yang hari ini dimusuhi oleh banyak ustadz salafi di Indonesia, dan seterusnya. Artikel-artikel semacam ini terkadang menjadikan seorang itu futur, ya akhi. Jadi terkadang seorang tidak ta'zim lagi dengan ustadznya, dan seterusnya. Maka langkah yang paling aman adalah ketika itu tidak menambah kebaikan baik kita, hindari, jauhi fitnah itu. Jangan merasa paling aman. Lah, ana sudah belajar kaidah usul, ana sudah belajar kaidah dalam tafsir. Tidak, ya akhi. Ketika antum berani baca seperti itu 1-2 poin, maka lama-kelamaan seperti antum masuk dalam kubangan pasir yang hanyut itu, akan masuk dan tidak terasa antum menghabiskan waktu dalam kesia-siaan. Maka dikatakan oleh para ulama salaf sebagaimana dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, al-qulubu dha'ifah wasyawahu khatafah. Hati ini lemah sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Terkadang syubhat yang dibawakan oleh penulis itu kita tidak bisa untuk menfilternya. Maka Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita, famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi. Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, dihindari, tidak perlu. Daripada antum baca artikel semacam itu, sibukkan dengan baca kitab-kitab para ulama. Baca kitab-kitab yang mu'tabar. Selesaikan kitab-kitab ulama, lebih bermanfaat bagi antum. Karena seorang yang menjaga diri dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya. Kemudian yang keenam, upaya kita untuk istiqomah adalah berupaya untuk senantiasa ikhlas di dalam beramal. Karena seorang yang beramal dengan tendensius, dengan motif tertentu, maka saat motif itu hilang pula semangatnya. Seandainya ada seorang yang belajar ilmu agama ini karena sungkan dengan ustadz, atau karena tidak enak dengan teman, ketika rasa itu sudah hilang, maka hilanglah semuanya. Seandainya ada seorang santri yang belajar agama karena dia ingin bisa menikahi seorang akhwat yang hafal Al-Quran, maka ketika didapatkan akhwat itu, dia tidak ada minat lagi untuk belajar. Maka cara satu-satunya untuk istiqamah adalah senantiasa kita luruskan niat ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan sungguh iblis laknatullah alaih telah mengumumkan peperangan kepada Bani Adam. Dia akan sesatkan seluruh anak-anak Adam, dan dia akan berhasil menggelincirkan semuanya kecuali satu, yaitu orang-orang yang ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan iblis, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ketika iblis sudah divonis dia akan masuk neraka, kata dia, fa bi'izzatika, demi kekuasaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh saya akan sesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk mengikhlaskan di dalam amalan-amalannya. Maka seorang yang ikhlas insya Allah akan lebih mudah untuk istiqamah. Yang terakhir para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kiat untuk istiqamah adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Di antara doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan doa-doa yang lain. Kenapa? Karena jangan lupa hadis Abdullah bin Mas'ud yang sangat masyhur. Ketika ada orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak ada jarak baginya dengan sorga kecuali satu hasta, fayasbiqu alaihil kitab, kemudian kitab takdirnya mendahulinya, fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha, kemudian dia melakukan amalan ahli neraka dan dia masuk di dalamnya. Apa penyebabnya di sini? Tidak ada lain karena semua itu di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang merasa aman ya. Jadi ya, anak sudah ada seorang santri, saya seorang yang di atas manhaj salaf, tidak mungkin saya akan menyimpang. Tidak, jangan. Seorang yang imannya lurus, yang dia benar-benar rindu dengan surga, dia takut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan dua sifat pada diri seorang hamba. Seandainya ada seorang yang hamba itu merasa aman di dunia, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi rasa takut. Sebaliknya, ketika ada seorang hamba yang takut, jangan-jangan dia salah, jangan-jangan dia telah berbuat riya, jangan-jangan dia amalannya tidak ikhlas karena Allah, maka orang yang semacam ini kata Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan dengan kondisi rasa aman. Jangan sekali-kali merasa aman meskipun antum sudah berada di zona yang nyaman, di majelis ilmu, di pondok pesantren, tidak. Karena betapa banyak yang awalnya menjadi seorang santri, kemudian dalam perjalanan waktu maka dia malah memusuhi kebenaran, wal iyadu billah. Itu para ikhwan rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Baik, ada soal ya. Nah, mungkin kalau ada yang ingin menambahkan sebelum kita tanya jawab, hadiah, dipersilakan. Langsung ya. Baik, kalau gitu ada pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan istiqomah, atau apa definisi? Silakan, masih kurang ini. Yang mencakup, itu definisi yang diambil oleh Imam An-Nawawi, yang mencakup. Karena itu masih kurang, artinya ada beberapa poin yang tidak terangkat. Silakan, masukin aja. Konsisten dalam amalan zahir dan batin. Iya, jadi konsisten di dalam amalan zahir dan batin, di dalam ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Taib. Silakan, barakallahu fiik. Iya, kemudian yang kedua, ini agak kecil hadiahnya. Nah, sebutkan apa sih keutamaan seorang istiqomah? Ada 3 tadi. Silakan Mas Ujang. Ada 3, harus lengkap loh ini. Apa itu? Orang yang istiqomah. Taib, silakan Mas Ismail. Ada 3 keutamaan istiqomah. Mereka tidak akan merasa takut. Takut dari apa itu? Takut apa? Takut kalau pas malam gelap gitu ya. Mereka tidak takut dari kehidupan setelah kematian. Ahsanta, taib. Yang kedua, apa keutamaannya? Ada 3 kabar yang dibawa oleh malaikat waktu itu. Dan tidak merasa sedih saat meninggalkan kehidupan dunia. Ahsanta, tidak akan sedih ketika meninggalkan dunia yang fana ini. Apa yang ketiga, yang terakhir? Keutamaan orang istiqomah. Allah menjanjikan bagi mereka surga. Ahsanta, menjanjikan bagi mereka surga. Dan itu ketika masih meninggal ya akhi, belum ketika masuk di alam barzah. Jadi sudah diberikan kabar gembira, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tenang bagimu surga yang sudah menanti di sana. Baik, silakan.
Yang terakhir, hadiah yang terakhir. Sebutkan ayat yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas sebagai ayat yang terdekat kepada Nabi. Siapa? Iya, surat apa itu? Hud ayat 112. Ahsanta, surat Hud ayat 112. Silakan Mas Yasin. Oh, ada lagi, Masya Allah. Oh, selain santri dan selain yang dapat hadiah. Baik, ini anak kasih pertanyaan mudah aja ya, pertanyaan terakhir. Yang ini anak tanyakan, coba antum berikan kesan. Siapa yang berani berikan kesan tentang acara Rihla ini secara umum, termasuk acara kajian pagi hari ini? Siapa yang berani ngasih kesan? Misalnya, waduh ternyata sarapannya telat ini, misalnya begitu. Atau apalah, silakan. Silakan. Selain santri, apa kesannya? Berapa orang? Selain santri. Selain santri. Oh iya. Oh, Pak, iya.